Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evian Hatu Mufidah dari kelas D akan memberikan resume tentang materi yang telah diberikan oleh materi bahasa Indonesia yang telah diberikan. Tiga materi tersebut yaitu tentang komunikasi, EYD, dan pedoman dalam istilah. Nah, yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu adanya pertukaran informasi dari seorang ke orang lain. Nah, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Komunikasi lisan sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dalam berkomunikasi secara lisan ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu nada, suara, dan bunyi. Ada beberapa komponen dalam komunikasi secara lisan, yaitu bersuara dengan jelas, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Beberapa tips dalam berkomunikasi yaitu tentukan poin-poin ketika berbicara, kemudian jadilah spontan, terus melakukan interaksi dengan audiens, terus penguasaan materi yang cukup sehingga dapat berimprovisasi, kemudian selipkan beberapa humor dalam berkomunikasi. Sekian yang kedua yaitu tentang EYD. Kemudian yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan sendiri yaitu aturan atau tata cara tentang penulisan bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, EYD dalam ejaan yang telah diterapkan di Indonesia sendiri ada 3, tapi yang sekarang diterapkan sejak tahun 70 yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD ini. Nah, beberapa ruang lingkup yang ada dalam EYD yaitu tatanan bahasa, tatanan kata, tanda baca, dan lain sebagainya. Ada pula pemakaian huruf dalam EYD yaitu tentang penulisan abjad, tentang penulisan nama, vokal, konsonan, dan pemenggalan kata. Selanjutnya yaitu tentang penulisan huruf. Nah, penulisan huruf dalam EYD sendiri yaitu tentang pengaturan tentang penulisan huruf kapital dan huruf miring. Kemudian yaitu penulisan kata. Nah, penulisan kata ini terdiri dari kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, partikel kata, dan lain sebagainya. Adapun penulisan unsur serapan yaitu penulisan yang membicarakan tentang penulisan dalam kosakata yang berasal dari bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian penulisan tanda baca. Nah, penulisan tanda baca ini sangat penting dalam kepenulisan. Adapun pemakaian tanda baca ini meliputi pemakaian titik, koma, tanda kurung, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Sekian dari EYD. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pedoman dalam istilah. Kemudian yaitu pedoman tentang pembentukan umum istilah. Nah, yang pertama itu tentang konsep dasar dalam istilah. Definisi istilah sendiri yaitu gabungan kata yang menggabungkan konsep, proses, keadaan suatu istilah dalam bidang tertentu. Ada yang namanya tata istilah dan juga tata nama. Tata istilah yaitu peraturan tentang kumpulan istilah yang dihasilkan. Nah, yang kedua tata nama yaitu tentang peraturan penamaan dalam berbagai cabang ilmu seperti ilmu biologi, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Adapun istilah khusus dan istilah umum yaitu istilah khusus sendiri istilah yang maknanya khusus atau terbatas, serta istilah umum yaitu yang maknanya secara umum. Yang kedua yaitu sumber istilah. Sumber istilah sendiri terdapat dalam berbagai macam, yaitu seperti sumber bahasa dari bahasa rumpun ataupun dari bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain.
Berikut ini adalah beberapa aspek dalam tata bahasa, yaitu tentang penggunaan kata dasar, penggunaan imbuhan, dan penggunaan pengulangan, serta penggunaan penggabungan dalam bahasa. Kemudian yang keempat yaitu tentang aspek semantik dalam peristilahan. Nah, aspek semantik ini memiliki berbagai macam, yakni seperti sinonim dan kesinoniman, hiponim dan kehiponiman, homonim dan kehomoniman, dan yang terakhir yaitu kepoliseman. Kepoliseman sendiri yaitu keanekaragaman makna dalam suatu istilah yang ada. Yang terakhir yaitu istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan dan lambang ini memiliki banyak contoh seperti istilah ikronim, huruf lambang dan gambar lambang, serta satuan internasional seperti yang kita ketahui seperti sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.